yang terkasih. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama untuk Lexio Divina. Lexio Divina akan dipandu oleh Romo Ari. Mari kita siapkan bahan Lexio Divina Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Sekarang kita hening, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas rahmat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk Lexio Divina. Kami mohon, utuslah Roh Kudus atas kami yang akan mendengarkan sabdamu, dan utuslah Roh Kudus juga kepada Romo Ari yang memandu kami dalam Lexio Divina ini. Inilah doa anakmu, doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada Romo Ari, saya persilakan. Baik, para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Dia, mari kita bersama-sama membaca teks bahan Lexio Divina kita malam ini, Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Kisah tentang seorang kaya dan Lazarus. Mari kita memasuki tahap yang pertama dari Lexio Divina kita. Kita akan membaca perikop ini 2 kali. Yang pertama akan saya berikan kesempatan kepada para partisipan untuk membacakannya ayat per ayat secara bergantian. Ya, silakan yang akan membantu membacakan satu ayat dipersiapkan mulai dari ayat 19. Silakan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, dia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan, dan engkau sangat menderita.
Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku." Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Baik, saudara-saudari, kita akan hening sejenak. Dengarkan sebagian dari firman yang telah dibacakan tadi atau yang telah kita dengar tinggal di dalam relung hati kita. Ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan Kita kain, hening sejenak. dan setiap hari ia berada dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan Baik, saudara-saudari, kita akan mendengarkan sekali lagi kisah ini. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata,
anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan. Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masih pada bagian pertama dari Lectio Divina, selain membaca teks, kita juga akan mencoba memahami teks ini. Supaya nanti di tahap yang kedua, meditatio, merenungkan pesan teks, kita memiliki bahan untuk merenungkannya. Bahan pesan yang bisa kita renungkan secara pribadi. Baik. Perikop yang tadi kita baca atau kita dengarkan dari Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31 berbicara tentang kekayaan yang membutakan. Nah, tema ini bisa dipahami dalam konteks bab 16 Injil Lukas. Bahwa dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai dengan 13, Yesus sudah berbicara tentang sikap yang tepat terhadap kekayaan atau mamon. Dan ini sudah kita dengarkan, renungkan dalam bacaan Injil minggu lalu. Di ayat 14, di sana dipaparkan bahwa pengajaran Yesus
justru mendatangkan cemoohan dari orang-orang Farisi yang adalah orang-orang yang disebut si hamba uang. Jadi kalau Yesus berbicara tentang kekayaan, tentang mamon, itu karena situasi hidup orang-orang Farisi yang perlu dikritisi. Nah, di ayat 15, orang-orang Farisi ternyata justru membenarkan diri di hadapan orang. Dan Yesus menanggapi di ayat ini bahwa membenarkan diri di hadapan orang sejatinya tidak ada faedahnya. Percuma. Lalu di ayat berikutnya, Yesus berbicara tentang nilai dari hukum Yahudi. Yang jika dihayati sungguh-sungguh bisa menjadi media yang mengantar orang kepada keselamatan. Tapi orang-orang Farisi tidak menemukan nilai yang sejati. Lalu di ayat 29 dan 31, di sana dipaparkan tentang orang kaya yang miskin. Kaya di dunia, tetapi miskin di akhirat. Baik. Perikop ini sebenarnya merupakan sebuah pengajaran yang disampaikan oleh Yesus dalam bahasa perumpamaan yang dibagi dalam dua bagian. Ayat 19 sampai dengan 26, sebuah perumpamaan tentang nasib orang kaya dan miskin setelah kematian mereka. Maka ada dua hal yang akan kita bicarakan, yakni pertama tentang orang kaya. Dikisahkan dalam Injil ini bahwa orang kaya itu selalu berpakaian ungu dari kain halus. Dan kain jenis ini biasanya pada zaman itu dipakai hanya oleh raja dan para bangsawan. Tidak dipakai oleh orang-orang sederhana, orang-orang kecil. Mereka tidak mampu untuk membeli kain semahal itu. Dan dengan pakaian yang seperti itulah, setiap hari si kaya itu bersukaria dalam kemewahan. Semuanya serba ada. Namun demikian, sejatinya ia adalah orang kaya yang bodoh. Seperti dalam perumpamaan sebelumnya, dalam Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21. Bodoh karena dengan kekayaannya cenderung ingin berpesta pora. Selalu menimbun kekayaan bagi diri sendiri. Tidak lebih dari itu. Nah, dikisahkan dalam Injil tadi bahwa setelah dia setiap hari bersukaria dalam kemewahan, tidak disebut mengapa ia mati. Apakah dia mati karena sakit penyakit, karena gaya hidup atau pola makan yang tidak sehat, tapi dijelaskan atau dikatakan bahwa ia mati lalu dikubur. Artinya
jenazahnya diletakkan di dalam makam miliknya. Karena pada zaman itu orang kaya selalu punya makam sendiri. Maka kematian anggota keluarga dimakamkan di makam keluarga. Orang sederhana, orang kecil, orang miskin, mereka tidak punya tempat untuk makam keluarga. Dikisahkan di ayat berikutnya 23 bahwa ia menderita sengsara di alam maut. Dan kesengsaraan itu terjadi, dia alami pertama-tama bukan karena ia kaya, tapi karena ia tidak menggunakan kekayaannya secara benar, secara bijaksana. Ia menutup diri terhadap orang lain yang lapar, yang miskin, yang berkekurangan, yang menderita. Nah, dari tempat ia menderita sengsara itu, ia melihat Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dari dasar jurang yang dalam, ia menengadah ke atas dan melihat ada Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tidak dikatakan bahwa orang kaya itu kaget bahwa ada Lazarus duduk manis di pangkuan Abraham. Maka ia memanggil Abraham sebagai Bapa. Bapa leluhurnya. Dan memohon belas kasihannya. Menarik di sini ditunjukkan kontradiksi. Bahwa semasa hidupnya di dunia, ia tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang miskin, kepada Lazarus yang ada di depan matanya, yang duduk lesehan di depan pintu rumahnya. Tetapi setelah kematiannya, ia ada dalam penderitaan di alam maut, ia membutuhkan belas kasihan dari manusia, dari Abraham. Dan bisa juga dari Allah. Ia berkata kepada Abraham dalam ayat 24 tadi, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan jarinya ke dalam air, supaya menyejukkan lidahku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ternyata orang kaya ini tahu nama si pengemis yang selalu duduk di depan pintu rumahnya. Dia mengenal siapa dia. Ia tidak pernah peduli, namun setelah dia menderita sengsara, ia teriak-teriak dan membutuhkan jasa dari Lazarus ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lidah punya peran penting dalam pesta-pesta yang diadakan orang kaya itu. Karena lewat lidah ia bisa mengecap, menikmati makanan-makanan yang enak, yang lezat, yang memuaskan diri. Dan kini ketika ada di dalam nyala api, lidah itu merindukan
air sejuk. Bukan lagi makanan yang enak dan lezat, makanan favorit, tetapi rindu akan air sejuk. Nah, tentang nyala api, itu dalam kitab Putra Sirah bab 21 ayat 9, dikatakan begini. Himpunan orang fasik merupakan timbunan ampas kayu lenan, dan nyala api menjadi kesudahannya. Timbunan ampas kayu lenan itu artinya timbunan ampas kayu yang lembut, yang gampang dibakar dan tahan lama, mengeluarkan asap dan nyala di dalamnya. Dan nyala api menjadi kesudahannya. Jadi kalau teks ini dikenakan pada orang kaya itu, bahwa orang kaya itu bagian dari orang fasik yang kesudahannya adalah nyala api. Di ayat 26 dikatakan bahwa ia menerima segala yang baik semasa hidupnya. Namun kini ia mengalami nasib buruk dan kemalangan. Berbanding terbalik antara apa yang terjadi di bumi dan apa yang terjadi setelah kematiannya. Baik, sekarang kita akan lihat yang kedua tentang orang miskin. Orang miskin yang dikisahkan dalam perumpamaan tadi punya pekerjaan tetap yang dia lakukan sekadar untuk bisa bertahan hidup, yaitu mengemis. Identitas diri disebut dengan jelas, namanya Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring di dekat pintu orang kaya. Dalam situasi seperti itu, anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Karena tidak ada obat atau tidak ada orang yang mengobatinya. Dalam suasana menderita seperti itu, kemudian ia mati. Tidak dikatakan mengapa dia mati. Mungkin ia mati karena sakit, mungkin ia mati di pinggir jalan, dan dikatakan lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Mau dikatakan bahwa ia dibawa ke tempat terhormat dan penuh berkat. Setelah di dunia, ia ada di tempat yang tidak selayaknya. Digambarkan di situ ada suatu perubahan situasi antara sebelum dan sesudah kematian. Sebelum mati sangat menderita, setelah kematian ia ada dalam kemuliaan atau hidup dalam penghiburan. Nanti akan kita lihat. Jadi Lazarus mendapat segala yang buruk selama di bumi. Namun setelah kematiannya, ia mendapat segala penghiburan. Demikian yang dikatakan oleh Abraham. Artinya, ia dihibur oleh Allah. Sehingga ia mengalami
segala penghiburan. Saja untuk membandingkan dalam teks Injil Matius bab 5 ayat 4 ketika Yesus khotbah di atas bukit. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Lazarus sangat berduka cita, sangat menderita selama di bumi, selama hidupnya. Namun ia benar-benar mengalami penghiburan dari Allah. Sekarang kita akan lihat bagian kedua. Ayat 27 sampai dengan 31. Masih merupakan sebuah perumpamaan. Yang di dalam perumpamaan itu disampaikan permohonan orang kaya itu bagi familinya, bagi saudara-saudaranya, bagi anggota keluarganya. Di ayat 27 dikatakan bahwa orang kaya itu minta kepada Bapak Abraham supaya menyuruh Lazarus, entah lewat mimpi atau lewat penglihatan, supaya ia pergi ke rumah ayahnya, supaya memperingatkan kelima saudaranya dengan sungguh-sungguh. Intinya, kelima saudaranya supaya diperingatkan, supaya insaf, bahwa manusia harus bertobat secara pribadi selama hidup di bumi. Tidak cukup hanya tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kita akan lihat di ayat 30 dan 31, bagaimana sikap respon atau tanggapan Abraham. Abraham katakan bahwa ada kesaksian Musa dan para nabi yang jika didengarkan sungguh-sungguh, ditaati sungguh-sungguh, bisa menjadi petunjuk jalan menuju keselamatan atau kehidupan kekal. Yang kedua, tanda ajaib apapun atau mukjizat apapun tidak mungkin menghasilkan sesuatu, menghasilkan pertobatan, jika hatinya masih tertutup bagi Allah. Dengan kata lain, jangan bertobat menunggu kalau ada mukjizat. Itu kurang lebih pesan dari kata-kata Abraham. Karena mukjizat berupa kebangkitan orang mati pun tidak efektif. Tidak mengantar orang tertentu kepada pertobatan. Terbukti misalnya dalam kisah pembangkitan Lazarus dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 44. Apakah dengan bangkitnya Lazarus, lalu semua orang pada zaman itu percaya kepada Yesus, menerima Yesus? Mereka bertobat? Tidak juga. Jadi bangkitnya orang mati itu tidak menjamin bahwa orang kemudian akan bertobat. Maka secara implisit
permintaan orang kaya yang menderita di alamat itu tidak ditanggapi. Abraham tidak akan menyuruh Lazarus supaya pergi ke rumah ayahnya dan memberitahukan kepada kelima saudaranya supaya bertobat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam perumpamaan ini ditekankan tentang pentingnya pertobatan secara individual, secara moral, dan secara temporal. Secara pribadi, dan itu setiap hari. Seperti dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya dalam Injil yang sama, Injil Lukas. Lukas termasuk seorang penginjil yang suka menampilkan tema pertobatan. Maka dalam bab 3 ayat 8 dan 10 sampai dengan 14, bab 5 ayat 32, bab 15 ayat 7 dan 10, lalu bab 17 ayat 3 dan 4, itu teks-teks menyangkut pertobatan yang dikedepankan oleh penginjil Lukas. Oleh karena itu, saya akan memberikan 1 atau 2 pesan. Nanti silakan menambahkan, karena perumpamaan ini syarat banyak pesan secara pribadi bisa ditemukan. Gambaran tentang hidup dan kematian Lazarus dan orang kaya menginspirasi kita bahwa Allah sungguh menghargai keadilan dan bergembira atas usaha-usaha penyangkalan diri yang baik. Allah sungguh menghargai keadilan. Lazarus yang dalam hidupnya atau sepanjang hidupnya sangat menderita, tidak ada orang yang peduli. Maka setelah kematiannya diberi penghiburan oleh Allah sendiri. Allah tahu bahwa semasa hidupnya ia telah menghabiskan waktu dalam derita, bukan dalam pesta pora dan sukaria. Sebaliknya, si kaya itu sepanjang hidupnya setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Namun karena tidak pernah peduli terhadap orang-orang yang menderita, yang kelaparan, yang ada di depan mata, setelah kematiannya justru sangat menderita dalam nyala api itu. Allah juga bergembira jika ada usaha-usaha dari pihak manusia untuk melakukan penyangkalan diri yang baik. Misalnya, mau berbagi rezeki dengan orang miskin. Tidak menutup mata terhadap orang miskin di sekitarnya, yang dilihatnya atau yang dikenalnya. Ingat dengan orang kaya tadi, tahu persis bahwa yang di depan rumah itu namanya Lazarus. Tapi ia tidak pernah menyapa orang itu dengan namanya, tidak pernah berkomunikasi dengannya, tidak pernah mendekati dia karena ia merasa jijik. Dan bentuk penyangkalan diri lainnya ialah bertobat. Tidak perlu menunggu ada mukjizat. Sadar
bahwa diri membutuhkan belas kasih Allah sudah sejak di bumi dan bukan hanya nanti setelah mati. Orang kaya itu membutuhkan belas kasih Allah ketika ia sudah mati. Namun selama hidupnya, ketika ia masih hidup, tidak pernah berbelas kasih kepada orang lain. Terlambat. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, demikian yang bisa saya jelaskan dari perumpamaan lewat Injil Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Jika ada yang ingin sharing pengalaman atas refleksi perikop ini, atau mungkin ingin berkomentar, atau ingin menyampaikan suatu katekese dari bawah, dari apa yang dilihat tentang orang-orang miskin di sekitar, apakah juga menginspirasi tentang pentingnya belas kasih. Silakan. Selamat malam, Romo. Terdengar ya, Romo? Yus, terdengar. Ini ada pertanyaan dari Ibu Aai. Jadi pertanyaannya seperti ini, Romo. Bagaimana sikap terhadap orang yang sehat fisik, malas bekerja, dan suka memanfaatkan orang di sekitarnya dengan sikap memelas? Tetapi di sisi lain, sebagai orang Kristiani, kita harus menolong sesama. Terima kasih, seperti itu, Romo. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada saja orang yang memanipulasi diri demi kepentingan diri. Seperti yang Ibu tanyakan atau sampaikan tadi. Lalu sikap apa yang perlu dilakukan? Menurut saya tergantung hati nurani. Berbicara apa? Jika tahu persis bahwa dia memang tipe seorang pemalas, belas kasih itu bisa disampaikan bukan dalam bentuk materi, tapi bisa dalam bentuk tanda kutip teguran atau ajakan untuk bekerja. Paulus katakan, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah makan. Maka kalau malas bekerja dan kemudian pengen makan dan pengen makan yang enak itu kan seperti benalu yang menghisap apa yang bukan haknya. Itu sikap yang pertama, ya. Bisa mengingatkan orang itu, jangan hanya minta-minta saja, toh kamu masih sehat, kamu masih kuat, umurmu masih muda, ayo kerja. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, sikap yang kedua. Kalau memang pada saat itu tergerak untuk membantu, 1-2 kali, 2-3 kali membantu dia, monggo silakan. Tetapi jangan pernah menyesal jika sudah berbuat baik kepada orang yang notabene malas bekerja. Tetapi ada rasa belas kasih yang mau diungkapkan, yang mau dinyatakan kepada orang itu. Perbuatan baik tetap baik. Dan itu menjadi sebuah investasi masa depan. Maka tidak perlu disesali bahwa orang itu ternyata
malas bekerja. Ya, jadi silakan melakukan yang mana. Saya berikan 2 alternatif tergantung dari hati nurani. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Romo. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih Romo. Selamat malam Romo. Dengan penjelasan tadi yang Romo sampaikan, jadi saya mengambil kesimpulan yang wajib kita bantu adalah orang yang tak berdaya, yang sakit-sakit, yang lansia, yang sudah tidak bisa bekerja atau mencari nafkah, yang perlu kita bantu ya Mo. Ada nilai skala prioritas, ya, seperti yang pernah dikatakan atau dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 15 ayat 1 dan 2. Paulus bilang begini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Tidak kuat itu bisa karena lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah usianya, dalam arti sudah sangat tua renta sehingga memang harus ditolong karena memang sangat lemah. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Itu nasihat Rasul Paulus. Ya. Jadi kita bisa membantu sesama itu siapapun, tetapi bisa buat skala prioritas, terutama mereka yang lemah, ya, yang memang perlu ditolong. Maka Keuskupan Agung Jakarta sepanjang tahun ini memberikan tema untuk dikaji dan dihidupi bersama tentang tahun kepedulian, lebih pada saudara yang kecil, lemah, miskin, terpinggirkan, dan difabel. Nah, itu skala prioritas, ya. Jadi semua orang, siapa saja mereka, tetapi terutama yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ya, yang Paulus pakai kata yang lemah. Terima kasih Romo. Yuk. Baik, terima kasih Romo. Apakah masih ada dari Bapak Ibu? Romo, saya tanya lagi satu ya Mo. Berarti kalau kita membantu orang itu bukan saja hanya yang memerlukan misalnya makanan atau sebagainya. Misalnya mereka mau pergi kemana nggak bisa pergi, kita antar mereka, itu juga termasuk membantu bukan Romo? Ya, kebutuhan orang itu kan kompleks. Kebutuhan si A bisa berbeda dengan si B bisa berbeda dengan si C. Yang sakit barangkali kebutuhannya adalah mungkin disuapin, mungkin dimandiin. Tapi kalau yang kuat kan tidak perlu dimandiin. Obat Ya, mungkin kita minum sendiri, tapi bagi yang sangat lemah, obat harus diminumkan atau harus diatur supaya tidak salah minum dan lain sebagainya. ya. Jadi tiap orang punya kebutuhan sendiri-sendiri. Nah, atas kebutuhan yang tidak mampu dia lakukan atau penuhi sendiri, apakah orang di sekitarnya bisa membantu? Baik Romo, terima kasih Romo atas penjelasannya.
Silakan Bapak Ibu apabila masih ada. Dari Romo, saya ingin bertanya Romo, Yuk. mengapa orang kaya itu kebetulan memandang apa Lazarus, Romo? Ketika memandang, kebetulan yang dipandang itu Lazarus. Wah, kelas. Kenapa dia memandang? Mengapa pas dia memandang ke atas, kebetulan yang dipandang itu Lazarus, Romo? Ya, jadi dalam perumpamaan itu dikisahkan tentang yang satu ada di atas, yang satu ada di bawah. Memang temanya tentang orang kaya dan Lazarus. Tokoh tidak banyak disebutkan di situ. Maka ketika Lazarus itu ada dalam jurang yang dalam, yang itu mungkin seperti lautan api begitu, di mana ia ada di situ dalam nyala api yang membuatnya sangat menderita, maka dalam jurang yang dalam tidak ada pandangan lain selain harus memandang ke atas. Ke sekitarnya tidak ada pandangan yang menarik. Namanya jurang kok. Maka pandangannya ke atas dan di atas ternyata yang dilihat adalah Lazarus. Jadi mengapa kok yang dilihat Lazarus dan Abraham dan Lazarus yang duduk di pangkuan Abraham? Karena dalam kisah itu, dalam perumpamaan itu, ketika ada di bumi, orang kaya itu sama sekali tidak menaruh kepedulian terhadap Lazarus yang sangat menderita. Ia sangat kaya, punya segalanya, tetapi tidak satupun digunakan untuk membantu yang lemah, yang sakit, yang lapar, yang tak berdaya. Dengan kata lain, kekayaan dia itu tidak menyelamatkan dia. Ya, ini salah satu refleksi ya. Silakan diperdalam lagi ya. Tema tentang orang kaya dan si Lazarus ini ya. Dalam hidupnya di bumi sangat menderita ya, tetapi menderitanya orang di bumi tidak selalu berbanding lurus, bahwa di akhirat setelah mati juga menderita. Bisa berbanding terbalik. Yang kaya juga begitu, kisah orang kaya tadi. Yang di dunia sangat hidup dalam kemewahan, dalam sukaria, ya, tetapi ternyata berbanding terbalik. Di alam maut ia sangat menderita. Maka memandang ke atas itu juga punya makna simbolis. Jangan nunggu orang sudah kecemplung ke dalam jurang yang dalam. Tetapi ketika masih hidup, selalu memandang ke atas. Itu yang dikisahkan dalam surat pertama Rasul Yohanes, kalau tidak keliru, sebentar saya lihatnya.
Satu teks dalam Perjanjian Baru, kayaknya di surat Paulus ya, yang mana Paulus katakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada duduk di sebelah kanan, dan jangan hanya yang di bumi. Ya, kata-katanya kurang lebihnya seperti itu. Jadi nasihat itu supaya ketika masih ada di dunia, itu mengarahkan pandangan ke atas. Yang dicari itu perkara yang di atas, bukan hanya yang di bumi. Dan orang kaya itu, rupanya yang dicari di dunia adalah hanya apa yang ada di bumi dan tidak mencari perkara yang di atas. Maka terhadap apa yang ada di bumi, ya, terhadap sesama yang menderita, ia tidak peduli. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih, Romo. Malam, Romo. Yuk. Saya mau memberikan pertanyaan refleksi ini ya, sehubungan dengan bacaan Lukas 19 sampai 31. Bagaimana perasaan Anda dalam menghadapi kebanggaan? Apakah itu menakutkan bagi Anda? Atau mengapa? Atau mengapa tidak? Jika titik tolaknya adalah gambaran tentang apa yang dialami oleh si kaya itu, tentu saat itu adalah sebuah peristiwa yang menakutkan. Kalau ada orang yang tidak takut justru malah aneh. Artinya, suasana atau situasi seperti itu tidak menggerakkan hati untuk mencari solusi bagaimana supaya tidak mengalami yang seperti itu. Menggerakkan untuk mencari alternatif. Upaya-upaya yang tadi saya sebut penyangkalan diri yang baik supaya ketika kematian mengalami penghiburan seperti Lazarus. Ya, itu. Maka yang disebut dengan pertobatan tadi yang saya sebut itu kesukaan penginjil Lukas dalam berbagai teks disebutkan tentang pertobatan, itulah salah satu solusi ya supaya orang tidak tenggelam dalam situasi itu atau terjerumus ke situasi itu. Pertobatan itu kan suatu gerakan batin yang terus-menerus mengingatkan diri supaya terus-menerus punya arah hidup yang disebut keselamatan atau kehidupan yang kekal itu. Itu menurut saya, tapi tidak tahu apakah Anda juga punya perasaan atau semacam itu atau mungkin sebaliknya. Tiap orang bisa punya perasaan yang berbeda atau gerakan batin yang berbeda. Tapi intinya setiap orang diundang untuk mengalami keselamatan. Baik, terima kasih Romo. Yuk. Pak Richard, silakan ditanyakan. Baik, Frater, terima kasih. Romo, izin bertanya, Romo. Yuk. Tema
bahasan Lexio Divina kita malam ini kebetulan mengangkat kisah atau bacaan minggu besok misalnya begitu, itu mengangkat tentang Lazarus si miskin. Saya mencoba nangkap ini, coba kaitkan dengan tema yang lain, misalnya bukan tentang yang hidup orang antara yang kaya dengan yang miskin, si Lazarus ini tadi misalnya, tetapi tentang bagaimana, karena saya pernah dengar, kalau nggak salah begitu, ada yang menyampaikan semacam ilustrasi bahwa kita manusia, jika di saat-saat akhir menjelang ajal begitu ya Romo ya, ada yang bilang itu semacam sakratul maut begitu, itu katanya Tuhan tuh seperti menampilkan kembali video kehidupan kita semasa sejak lahir sampai menjelang ajal itu, tentang perbuatan-perbuatan, terutama perbuatan-perbuatan yang buruk, yang dosa-dosa, kejahatan dan sebagainya. Salah satunya juga misalnya tentang tadi ini yang tidak mempedulikan orang-orang yang susah, yang menderita. Nah, tadi Romo singgung juga bahwa pentingnya pertobatan individu. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa seperti ada video yang diputar ulang, ditampilkan ke si satu orang, satu pribadi dengan situasi atau suasana menjelang ajalnya itu, berarti kan seolah-olah mau menyadarkan atau mengingatkan kembali yang bersangkutan bagaimana hidupnya orang itu atau kita semasa hidup kita itu, selama hidup kita, dan sepertinya diberi kesempatan untuk memohon pengampunan, mohon supaya dipertobatkan. Seperti itu Romo. Apakah yang saya coba sampaikan ini kira-kira mirip atau sama nggak dengan kisah tema Lexio kita malam ini gitu Romo? Terima kasih. Ya, saya mencoba menjawabnya dalam 1 atau 2 poin. Yang pertama, dalam kitab Wahyu itu disebutkan tentang buku kehidupan. Jadi tidak dalam bentuk video ya atau film yang bisa diputar, tetapi buku kehidupan yang dalam pemikiran manusia, ya, namanya buku kehidupan, berarti dalam buku itu dicatat apa yang telah dilakukan semasa hidup. Dan apa yang dicatat itu barangkali karena saya tidak tahu dan belum mengalami, ya, itu menjadi catatan itu bisa dibacakan pada waktu hari pengadilan. Ini yang kamu lakukan, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya meyakini apa yang dikatakan dalam kitab Yesaya bab 43 ayat 25, kalau tidak keliru di sana dikatakan bahwa Allah tidak mengingat-ingat dosa kita. Dosa yang mana? Dosa yang telah diakui dan diakukan. Ya. Jadi makanya kalau di masa hidup itu ada katakanlah kejahatan yang masuk dalam kategori dosa, dan kemudian dosa itu diakui bahwa saya melakukan itu dan diakukan. Dan kemudian Allah pada saat itu mengampuni, menyatakan
kerahimannya, maka itu sudah lewat. Sehingga pada di buku kehidupan itu sudah dihapus. Karena Allah tidak mengingat-ingat lagi. Kalau sudah diakukan dan sudah diampuni, ya sudah. Tidak akan diingat-ingat lagi atau diungkit-ungkit lagi begitu. Itu keyakinan saya. Jadi kalau dalam hidup ini manusia bertobat atas apa yang dilakukan dan apa yang telah diakukan, maka Allah tidak akan mengingat-ingat lagi. Jadi bisa jadi dalam buku kehidupan itu yang dicatat adalah perbuatan-perbuatan manusia yang belum diakukan atau yang belum diakui. Atau mungkin perbuatan-perbuatan dosa yang dilupakan. Ya, persisnya seperti apa, tak satu pun kita yang tahu karena kita masih hidup dan hidup dalam keterbatasan sehingga tidak tahu dan tidak punya pengalaman tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Begitu ya yang saya sampaikan. Tadi saya cari-cari teks tadi yang mengenai perkara yang di atas itu ada di surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 1 sampai dengan 2. Ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, itu ya, jadi nasihat Paulus supaya di bumi ini kita mencari perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi saja. Ya, maka orientasinya adalah kebahagiaan surgawi, bukan kebahagiaan badani atau kebahagiaan duniawi. Meskipun yang di dunia, kebahagiaan di dunia itu juga perlu. Dan dirindukan atau diupayakan untuk dialami. Baik, terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita memasuki tahap meditatif. Kepada Romo, saya persilakan. Baik saudara-saudari, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap meditatio. Meditasi atau merenungkan pesan teks tadi. Kalau dalam tahap pertama membaca itu kita menemukan tentang Tuhan berkata apa kepadaku. Dalam ayat-ayat yang panjang tadi kita menemukan dan dalam pembahasan tadi kita menemukan pesannya. Tuhan mengatakan apa kepada saya. Itu yang akan direnungkan di tahap yang kedua meditatio. Ya. Kita tidak akan lama-lama dalam meditatio, tapi intinya dalam Lectio Divina mesti ada saat hening. Dalam suasana hening itulah kita merenungkan pesan Tuhan mengatakan apa kepada saya malam ini atau hari Minggu besok. Jadi sekarang kita hening sejenak, kita renungkan tentang pesan Tuhan untuk kita masing-masing atau untuk keluarga kita masing-masing. Entah tentang soal kepedulian, tentang belas kasih, atau tentang pertobatan. Masing-masing bisa memilah dan memilih satu tema pesan atau satu pesan untuk direnungkan dalam 2 atau 3 menit ke depan. Kita hening, jika ada musik mengiringinya, silakan. Jika tidak, kita ada dalam keheningan. Baik, saudara-saudari, setelah kita merenungkan pesan, Tuhan mengatakan apa kepadaku, sekarang kita akan masuk ke tahap yang ketiga, oratio. Kita akan berdoa
Saya mau mengatakan apa kepada Tuhan, menanggapi dalam bentuk doa yang macam apa, entah doa syukur, doa permohonan, doa pertobatan, doa penyerahan, masing-masing bisa berbeda sesuai dengan pesan yang direnungkan, yang ditanggapi dalam bentuk doa. Silakan saudara-saudari yang ingin menanggapi pesan Tuhan secara pribadi yang ditanggapi dalam bentuk doa, dipersilakan. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, putramu telah memberikan sabdanya lewat perumpamaan yang menginspirasi kami menanggapi hidup kami yang seperti Engkau kehendaki lewat putramu. Kini kami hendak menyampaikan doa-doa kami atas tanggapan sabda dan pesan yang telah kami temukan, kami terima malam ini. Kiranya Engkau Tuhan berkenan mendengarkan dan menerima doa-doa kami umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Kudus, puji dan syukur kami panjatkan atas kebaikan-Mu pada malam hari ini. Kembali Kau satukan kami dalam Lexio Divina yang pemaparan permenungan sabda-Mu dibawakan oleh Romo Ari. Ya Bapa, semoga buah-buah permenungan sabda-Mu dapat mencerahkan dan menuntun kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan semoga kami dapat menyangkal diri dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda rohani kami, dengan perantaraan-Mu, doakanlah kepada putra-Mu, untuk para uskup, para imam, biarawan-biarawati, dimanapun mereka berkarya, agar Kau teguhkan iman, dan Kau bimbing mereka dengan Roh Kudus-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih pada malam hari ini Kau izinkan kami untuk belajar dan merenungkan dan juga berdoa kepadamu, bahwa rezeki yang kami terima, kami juga mau berbagi terhadap sesama. Terima kasih Tuhan bahwa Kau ingatkan selalu dalam firman-Mu. Juga sebagai bentuk pertobatan kami, jika kami menggenggam apa yang kami terima dari Engkau sebagai rezeki yang seolah-olah ini adalah usaha pribadi. Tuhan, ingatkanlah kami selalu untuk memegang firman-Mu dan melaksanakannya sekuat tenaga dalam keseharian kami, serta percaya dan berserah diri dalam kesiaran hidup kami, di mana atas usaha-usaha dan rezeki-rezeki, bahwa semua itu adalah penyelenggaraan daripada-Mu selalu. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kepada setiap kami hati yang baru, mata, cara pandang yang baru, agar kami memiliki kepedulian sebagaimana Engkau kehendaki, yang lewat kepedulian kami boleh belajar menyatakan belas kasih kepada sesama, menyatakan kasih dan perhatian terhadap sesama, yang semuanya itu menjadi bukti dari kasih yang dihidupi, yang dihayati, yang bisa membawa kepada hidup yang kekal. Karena itu, ya Allah Bapa Surgawi, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar iman kami sungguh-sungguh terus bertumbuh
dan nyata lewat perbuatan-perbuatan kami, terutama lewat kepedulian dan semangat belas kasih yang selalu boleh kami hadirkan dalam keseharian kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian Tuhan, sebagian kecil dari doa-doa kami yang mengikuti Lexio Divina malam hari ini. Masih ada begitu banyak ungkapan hati yang tidak terucap dalam kata-kata. Namun Engkau tahu isi hati setiap kami. Doa seperti apa yang ada dalam relung hati kami. Biarlah Engkau yang maha tahu dan maha mendengar. Engkau mengabulkan doa-doa kami. Dan semoga doa-doa kami juga berkenan kepadamu, mendatangkan berkat bagi siapa kami berdoa. Dan semua doa ini hendak kami satukan dalam doa yang telah Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan malam ini. Kami boleh bergabung secara online untuk Lexio Divina. Kami telah bersama-sama membaca, mencoba belajar memahami pesan dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus Putramu. Kami juga telah belajar menangkap pesan untuk kami masing-masing. Ya Allah Bapa Surgawi, biarlah Engkau mempertajam hati kami, supaya kami mampu untuk menanggapi pesan yang disampaikan oleh Putramu lewat perumpamaan, agar hati kami makin terbuka untuk menerima apa yang Yesus Kristus Putramu kehendaki lewat sabdanya. Semoga lewat hati yang terbuka, kami pun juga boleh makin hari makin mampu mengarahkan hidup kami kepada keabadian, kehidupan yang abadi, yang bukan hanya kami tahu, namun kami coba untuk perjuangkan sepanjang hidup kami, dan kelak kami boleh menikmatinya bersama para kudus di surga. Maka ya Allah, kami mohon berkat-Mu agar sabda dari Putramu boleh menjadi pedoman hidup kami. Semuanya kami mohon kepadamu ya Allah, dengan pengantaran Putramu Sang Sabda yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kami, bahkan di dalam dan bersama kami sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita siapkan diri menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, segenap anggota keluarga dan komunitas, serta istirahat pada sepanjang malam ini nanti dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.